bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rahmadi MPD selaku dosen mata kuliah pendidikan agama Islam dan teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizana Nuraulia. Saya berasal dari Universitas Mercubuana program studi akuntansi. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran dan Sunnah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah pendidikan agama Islam. Perlu diketahui, Al-Quran dan Sunnah merupakan pedoman hidup manusia yang mana manusia harus berpegang teguh pada keduanya supaya selamat dunia dan akhirat. Pengertian Al-Quran. Secara etimologis, kata Al-Quran mengandung arti bacaan atau yang dibaca. Misalnya terdapat dalam firman Allah Quran surat Al-Qiyamah ayat 16-18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tu'arrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Secara terminologis, definisi Al-Quran menurut Man Al-Quran, Al-Quran adalah dasar agama dan sumber tasyri sebagai hujjah atau dalil Allah yang cocok sepanjang zaman, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya untuk diikuti perintahnya. Adapun karakteristik Al-Quran, yang pertama, maknanya datang dari Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang kedua, bahwa Al-Quran diturunkan dengan lafaz dan gaya bahasa Arab. Yang ketiga, bahwa Al-Quran disampaikan dengan jalur tawatur. Selanjutnya, sejarah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran mulai diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hiro pada tahun 6 Masehi dan berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi. Disebut Makkiyah karena surat dan ayatnya pendek dan disebut Madaniyah karena surat-surat dan ayatnya panjang. Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan pada waktu Nabi telah berusia 40 tahun bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi. Yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya, hikmah penurunan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz antara lain. 1. Wujud Lauhil Mahfuz itu sendiri merupakan catatan yang mengenai segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani Lauhil Mahfuz berikut segala yang tercatat. Yang ketiga, sebagai penurunan Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia dengan sekaligus. Selanjutnya ada isi kandungan Al-Quran. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga sebagai ibadah agar selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan yang kelima sejarah umat manusia sebelum Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan membahas sunnah. Secara etimologi, sunnah yaitu cara atau jalan yang terpuji ataupun tercela. Secara terminologi, sunnah menurut Profesor Dr. Suparman Usman, sunnah merupakan perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi Muhammad SAW merupakan penjelas terhadap Al-Quran. Adapun kedudukan sunnah sebagai hujjah, yang pertama, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati Rasul. Yang kedua, Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin agar selalu berpegang teguh kepada sunnahnya. Yang ketiga, sebagai ijma para sahabat. Lalu ada fungsi sunnah. Yang pertama, menjelaskan hukum yang telah dinyatakan Al-Quran. Yang kedua, memperkuat hukum yang telah dinyatakan oleh Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan sumber hukum yang mandiri. Selanjutnya, macam-macam sunnah. Yang pertama, ada sunnah qauliyah, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada sunnah fi'liyah, yaitu yang berkaitan dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada sunnah taqliyah, yaitu perbuatan atau ucapan para sahabat.
sahabat yang dilakukan dengan sifat pengawalan Rasulullah SAW. Adapun macam-macam hadis. Hadis dilihat dari jumlah orang yang meriwayatkan. Yang pertama ada hadis mutawir, hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Yang kedua hadis masyhur, hadis yang melapis pertamanya beberapa orang sahabat. Yang ketiga hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh seseorang atau lebih. Lalu ada hadis dari segi kualitasnya. Yang pertama ada hadis sahih, hadis yang sanadnya bersambung ke Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada hadis hasan, hadis yang diriwayatkan oleh perawi. Yang ketiga ada hadis dhaif, hadis yang kehilangan syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Dan yang keempat ada hadis maudhu, yaitu hadis palsu. Selanjutnya ada hadis yang dilihat dari segi diterima atau ditolaknya. Yang pertama ada hadis maqbul, hadis yang diterima dan dapat dijadikan hujjah. Yang kedua hadis maradud, hadis yang ditolak dan tidak boleh dijadikan hujjah. Lalu ada hadis dilihat dari segi siapa yang berperan dalam berbuat. Yang pertama ada hadis marfu, hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat. Yang ketiga ada hadis maqtu, hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Adapun sunnah yang boleh dijadikan hujjah, yaitu ada sunnah yang mutawir, sunnah yang sahih, dan sunnah hasan. Pembahasan terakhir yaitu tentang sejarah pembukuan hadis. Pembukuan hadis terjadi pada abad kedua Hijriah, yakni ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Ketika pada tahun 140 Hijriah, Malik bin Anas menyusun satu buku yang berisi hadis-hadis Nabi yang diberi nama dengan Al-Muwatta. Pada abad ketiga Hijriah terjadi pembukuan hadis secara besar-besaran oleh Al-Bukhari, Al-Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah yang kita lihat dipakai sampai sekarang ini. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi Al-Quran dan Sunnah. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.